Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya, walaupun di tengah-tengah pandemi kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Gimana? Apakah masih tetap semangat ya anak-anakku ya? Semangat. Masih semangat. Selamat pagi Pak. Ya, anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, mulai. Ya, cukup. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelumnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, Mas Wawan ada, Mas Tri, ya. Oke, Pak Pur akan menge-share tentang link untuk presensi yang di Google Classroom ya. Silakan nanti jangan lupa untuk mengisi presensinya. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini ya, sebelumnya kita mengingat ya, mengulang pelajaran kita pada minggu lalu terkait dengan komponen dari sistem pendingin. Ya, masih ingat tentang komponen sistem pendingin itu apa saja anak-anakku? Mas Tri Cahyono mungkin? Radiator Pak. Oh, radiator ya, betul radiator Mas Ananto. Mas Tri, ada yang lain selain radiator? Water pump atau pompa untuk menjalankan itu apa cairan yang ada di radiator, Pak. Oh, water pump. Oke, masih ada lagi mungkin? Termostat Pak. Oh, termostat. Oke, ya. Oh, beberapa komponen ya yang telah disebutkan, ada radiator tadi, kemudian ada water pump, kemudian ada termostat ya, itu bagian dari komponen sistem pendingin yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu. Nah, kemudian pada pagi hari ini ya, itu masih ada rangkaiannya dengan pertemuan kita sebelumnya. Bahwa kalau kemarin kita membahas tentang komponen, maka hari ini yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan perawatan dari komponen sistem pendingin. KD yang kita bahas pada pagi hari ini adalah KD 3.3, yaitu menerapkan cara perawatan sistem pendingin. Kemudian untuk indikator, ya, untuk indikator adalah menerapkan cara perawatan sistem pendingin. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring ya, peserta didik mampu menerapkan cara perawatan sistem pendingin pada Kijang 5K dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Nah, itu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian anak-anakku sekalian, seberapa penting ya sistem pendingin itu bagi kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu penting nggak ini kira-kira sistem pendingin itu di kehidupan sehari-hari itu penting nggak anak-anak? Penting. Ya, ada yang punya mobil atau motor? Motor Pak. Oh, pakai motor ya. Nah, di dalam sepeda motor maupun di mobil itu tentunya juga ada sistem pendingin ya yang berfungsi untuk membantu mendinginkan kendaraan ya atau menjaga temperatur kerjanya. Belum kita mulai ke pembelajaran, terlebih dahulu ini Pak Pur akan melakukan pretest, silahkan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 5 menit ya untuk melihat sejauh mana pengetahuan awal kalian terkait dengan perawatan dari sistem pendingin. Untuk link saya share di ini ya, di kolom chat. Apakah sudah masuk anak-anak? Sudah. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Baik, anak-anakku sekalian, saya lanjutkan. Saya mengingatkan kembali anak-anak, jangan lupa untuk melakukan presensi di Google Classroom. Kemudian untuk materi, ya, atau saya kirim di Google Classroom, silahkan untuk dicek.
Baik anak-anakku sekalian, pagi ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita belajar tentang menerapkan cara perawatan dari sistem pendinginan. Tujuan tadi sudah saya sampaikan, peserta didik diharapkan mampu menerapkan cara perawatan sistem pendingin pada Kijang 5K dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini ya adalah beberapa contoh perawatan yang dilakukan. Mengapa sistem pendingin harus selalu diperiksa? Ada yang bisa membantu menjawab? Supaya bisa bekerja dengan baik, Pak. Supaya bisa bekerja dengan baik. Oke, Mas Ananto. Ada yang lain mungkin dari Mas Wawan atau Mas Tri mungkin? Supaya Oke, awet, Pak. Supaya awet ya, betul. Oke, supaya awet. Oke. Yang lain mungkin? supaya mesin selalu dalam keadaan panas yang ideal. Panas yang ideal. Oke, betul sekali. Yang sudah disampaikan oleh Mas Wawan, Mas Ananto, dan Mas Tri. Baik, sistem pendingin itu merupakan salah satu sistem yang ada pada engine yang berfungsi untuk menjaga temperatur mesin agar selalu pada temperatur kerjanya, sehingga tenaga yang dihasilkan dapat lebih optimal. Kemudian alasan yang kedua adalah jika tidak terdapat sistem pendingin, maka dapat menyebabkan terjadinya masalah karena panas yang berlebih atau sering disebut dengan istilah overheating. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disampaikan bahwa sistem pendingin itu agar berjalan atau bekerja dengan normal, maka perlu dilakukan pemeriksaan atau perawatan. Tadi ada overheating ya. Ya, overheating itu kira-kira pernah mengalami overheating tidak anak-anak? Mas Wawan mungkin? Pernah, Pak. Pernah ya? Yang Mas Wawan lakukan apa? Silakan. Menghentikan kendaraan, Pak. Saya suruh ke bengkel, Pak. Oh, ke bengkel ya. Oke, langsung kepada ahlinya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Tadi Mas Wawan menjawab dipinggirkan ya, dipinggirkan jalan. Oke. Baik, overheating itu kondisi di mana mesin motor atau mobil itu mengalami panas yang berlebihan ya. Jadi penyebab dari overheating itu sangat banyak ya yang ada pada kendaraan. Maka itu sangat berpengaruh atau berhubungan sekali dengan perawatan pada komponen dari sistem pendingin. Nah, kalau melihat ini ya, indikator ini kira-kira apa yang terjadi? Overheating, Pak. Overheating ya, betul Mas Tri ya. Jadi salah satu tanda bahwa kendaraan itu mengalami yang namanya overheating itu indikator ya, itu ada pada ini ya jarumnya ini ada di H. H itu apa? Hot atau hack atau gimana? Hot. Hot ya, terlalu panas ya. Rata-rata untuk kendaraan untuk indikator itu berada di tengah ini ya, di rata-rata ya. Kalau ketika dia belum mencapai suhu kerja, maka jarum ini ada di bawah atau di cool ya. Nah, jadi ketika kita atau beberapa dari teman-teman kalian ketika mengendarai sebuah ya kendaraan ya, ketika di jalan kita juga harus sering melihat temperatur dari mobil kita. Nah, kalau sudah seperti ini tadi benar yang disampaikan oleh Mas Wawan, kita harus segera memberhentikan kendaraan ya, meminggirkan kendaraan, kemudian kita buka kap mesinnya ya, kita agar udara bisa masuk dan menghilangkan asapnya karena mesin itu dalam kondisi yang sangat panas. Oke, dengan overheating anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti itu pas dia itu suhunya berapa ya, Pak? Ya, suhunya itu melebihi dari ini, Mas. Kalau suhu kerjanya kira-kira ya sekitar berapa? Kalau di termostat itu membuka 80-an ya. Itu sudah membuka air bersirkulasi ya ke radiator. Nah, itu kemudian didinginkan. Tetapi kalau proses atau overheating ini bisa melebihi dari itu, Mas. Jadi panas sekali. Nah, radiator itu juga bisa dimungkinkan
kering ya, tidak ada air pendingin yang ada di radiatornya. Nah, sebenarnya untuk overheating ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal itu penyebabnya sangat banyak ya. Salah satunya mungkin dari radiator yang bocor. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh ya terhadap overheating. Mungkin itu Mas Wawan. Iya, Pak. Ya, ada lagi mungkin Mas Tri atau Mas Ananto sebelum ada Sementara belum, Pak. tugas ini ya. Sementara Sementara belum ya. belum. Belum. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya punya ini tugas ya, silakan dikerjakan ya di LKPD. LKPD sudah saya kirim di Google Classroom ya. Silakan dibuka di Google Classroom ya, di kode ini ya, silakan dibuka. Kemudian silakan dikerjakan secara mandiri atau diskusi bersama temannya juga dipersilahkan. Kemudian dari hasil pengerjaan LKPD nanti silahkan perwakilan atau semuanya boleh menyampaikan hasil pekerjaannya. Nah, LKPD-nya ini ya anak-anak ada sebuah kasus ya seseorang yang mengalami overheating ya di jalan. Nah, kira-kira solusi kemudian pemecahan masalah yang harus kalian lakukan ketika mengalami permasalahan seperti ini apa? Ya, boleh dari beberapa sumber ya, boleh tadi saya sudah mengirimkan materi ya yang ada di Google Classroom, silakan dibuka, kemudian boleh juga mencari dari internet atau mungkin ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua ya, atau mungkin pernah mengalami sendiri ya kalau overheating kendaraan itu disebabkan oleh apa seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ada yang sudah selesai, Mas Tri Cahyono, Mas Ananto atau Mas Wawan? Proses, Pak. Proses ya, oke, saya tunggu. Gini sudah mencoba, sudah selesai Pak ini. Oh, sudah selesai, oke. Oke, bisa disampaikan Mas Tri mungkin hasil yang sudah dikerjakan ke teman-temannya, silahkan. Monggo. Dibacakan saja nggak apa-apa, Mas. Oh, dibacakan aja nggih? Ya, dibacakan saja nggak apa-apa. Oh, nggih. Tadi pertanyaan dari Pak Pur itu terjadi suatu kerusakan atau trouble nggih pada saat kita berjalan mengendarai mobil dan terjadi overheating di mesin dengan ditandai ya, adanya betul. indikator yang di posisi H nggih, di hot nggih. Nah, ini Ya, betul nggih. saya mencoba menjawab itu penyebab overheating-nya itu ada kebocoran dalam sistem radiatornya atau pendingin airnya. Terus kipas pendingin tidak berfungsi dengan sesuai. Terus katup termostat macet. Ini macet mungkin dan water pump-nya juga putarannya kurang maksimal. Nah, cara utama atau cara yang pertama nanti untuk penanggulangan pertama yaitu mematikan mesin dulu, mobilnya dipinggirkan, terus mesinnya dimatikan. Terus kalau mobilnya seperti kijang itu nanti membuka kap mesinnya dulu, kita buka terus ditunggu sampai dingin dulu di sistem pendinginnya ataupun di mesinnya. Jangan sampai langsung refleks memegang ya. Kadang-kadang nanti kita membuka tutupnya itu sangat bahaya sekali. Mungkin kalau ada cairan yang panas bisa menyembur bahkan melukai badan kita. Dan usahakan mesin itu nanti dingin secara alami ya. Atau mungkin kalau dibantu menggunakan udara. Terus selanjutnya yaitu setelah
pendingin terus dicek sumber dari kerusakannya, Pak. Jadi Ya, oke. sumber kerusakannya. Nah, pada saat sudah ketemu sumber kerusakannya bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, terus komponennya diganti. Setelah diganti, baru kita cek unjuk kerja dari sistem pendingin tersebut. Kalau sudah bisa, baru kita bisa. Kalau di jalan itu kita tambah air pendinginnya, baru setelah selesai, oke, tidak ada kebocoran dan kondisi mesin panas normal, kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Tri Cahyono. Bagus sekali ya. Jawabannya runtut ya, mulai dari kerusakan-kerusakan ya, kemudian cara penanggulangannya. Oke, mungkin ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman yang lain, Mas Wawan atau Mas Ananto mungkin? Sama seperti Pak Tri, Pak. Oh, sama ya. Oke, siap. Oke, berarti hampir sama. Kalau Mas Ananto? Saya satu kelompok sama Mas Tri, Pak. Oh, satu kelompok. Oke. Ya, baik. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Tri Cahyono ya, dan Mas Wawan, kemudian Mas Ananto, bahwa overheating itu memang tidak bisa dihindarkan ya, tapi harapan kita ya ini tidak terjadi. Nah, walaupun terjadi, paling tidak kita bisa antisipasi ya, selalu menjaga kondisi kendaraan ya, terutama pada fungsi dari sistem pendingin. Mengerjakan soal post-test ya, ini linknya saya share di kolom komentar, silahkan dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan, nanti kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kemudian nanti kita akhiri. Silakan dikerjakan anak-anak, waktunya 5 menit ya dari sekarang. Anak-anakku sekalian, simpulan pada kegiatan hari ini, mungkin sebelum saya simpulkan dari Mas Wawan atau Mas Ananto atau Mas Tri mau menyimpulkan, silakan. Ya Pak, tanpa adanya sistem pendingin, mungkin kendaraan tidak bisa dioperasikan Pak, karena akan terjadi overheating. Overheating ya. Oke, terima kasih Mas Wawan. Oke. Ada lagi Mas Tri mungkin atau Mas Ananto, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah dipelajari, silakan. Hampir sama dengan Mas Wawan. Jadi untuk sistem pendingin sangat berfungsi, sangat dibutuhkan untuk unjuk kerja dari sebuah mesin. Jadi kalau mesin tidak ada pendinginan, nanti kan akan terjadi overheating dan akan merusak komponen mesin itu sendiri. Mungkin itu Pak Pur. Ya, terima kasih Mas Tri, Mas Wawan. Oke, yang terakhir mungkin Mas Ananto ada tambahan? Hampir sama Pak. Mungkin kalau tidak ada sistem pendingin tidak bekerja dengan baik, suhu kerjanya tidak tercapai Pak. Ya. Kalau panas juga bisa terjadi overheating Pak. Overheating, oke. Terima kasih anak-anak sekalian. Jadi saya mengulangi lagi ya kesimpulannya bahwa sistem pendingin ini sangat penting ya bagi kita ya. Terutama ketika mengalami sebuah permasalahan pada sistem pendingin, kita bisa melakukan pencegahan, kemudian juga bisa melakukan penanggulangan terkait dengan yang terjadi di sistem pendingin. Jadi sistem pendingin ini di kehidupan sehari-hari memang sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Ya, protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan tetap dijalankan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Amin. Ya, anak-anak saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.